Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dan teman-teman saya, terutama di karyawan aktif, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Kembali saya terpaksa membuat semacam tabayun atau klarifikasi, karena saya mendengar beberapa orang, sudah lebih dari 3 orang, mengatakan, meragukan kebebasan saya ya. Bahwa kebebasan saya itu atas bantuan seseorang, institusi, siapa ya, Bu Atim atau siapa itu, pas membantu itu makanya saya bisa bebas ya. Jadi saya harus katakan bahwa itu sama sekali tidak benar. Tidak ada bantuan sama sekali, kecuali bantuan untuk keluarga saya memang ada ya, dari beberapa teman di manajemen dan sebagainya. Tapi untuk kasus hukumnya sama sekali tidak ada bantuan. Bahkan saya akan cerita hal yang sebaliknya. Jadi sebelum kasus saya dilimpahkan ke pengadilan, itu jaksa penyidik itu sudah mengatakan pada saya dan Pak Zubaidi bahwa ini kasus saya ini tidak layak sebenarnya. Sehingga ini kalau perjanjian sama pihak ketiga ini diselesaikan, selesai, beres, sudah nggak perlu lagi pengadilan. Saya mendengar sendiri pernyataan itu. Tapi kan pengurus pengganti saya tidak memberes-bereskan perjanjian itu. Kemudian di akhir waktu penahanan, ya kalau sehari aja lewat saya harus bebas. Di hampir-hampir akhir itu saya mendengar informasi bahwa ada pihak yang justru memberi amplop ya kepada penyidik. Setelah itu baru saya dilanjutkan ke pengadilan, kasus saya proses di pengadilan. Nah, ketika saya bebas, informasi itu saya klarifikasi kepada yang bersangkutan langsung. Anda betul nggak ngasih amplop? Karena dia bilang tidak, maka saya sebut nama Allah, demi Allah tidak ngasih amplop. Akhirnya dia mengaku dia memberi amplop kepada penyidik. Jadi sama sekali terbalik. Ada pihak yang menginginkan saya bersalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa bebasnya saya itu betul-betul tidak ditemukan bukti-bukti. Justru dari saksi-saksi ahli jaksa penuntut sendiri yang membuat saya bebas. Yang pertama dari saksi ahli dari Universitas mana itu, Hasanuddin masalah, yang mengatakan kalau ini iuran pasti nggak ada kerugian negara. Meskipun awalnya dia begitu menyalahkan apapun yang kita lakukan salah semua, kecuali kalau ini iuran pasti. Dan ini iuran pasti, itu dicatat betul sama hakim. Kemudian juga saksi ahli dari OJK sendiri tidak bisa menunjukkan hakim mana pelanggarannya. Ketika dia bilang pasal ini Pak, pasal ini, loh itu kan menurut saudari, menurut ibu, mana yang bilang ada pelanggaran, bahwa itu melanggar itu mana? Ya, di pasal itu tidak menyebutkan secara jelas, tidak hanya interpretasi. Terus dari auditor OJK sendiri yang ternyata salah menjawab. Ketika saya tanya yang menyebabkan kerugian itu apa, dia salah menjawab. Dia bilang unreleased, padahal yang menyebabkan kerugian terbesar itu ada rilis sampai ratusan miliar kerugiannya. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan saya bebas memang. Kemudian tidak ada bukti-bukti aliran dana dan sebagainya. Jadi saya sendiri juga sudah pasrah ya waktu itu. Saya juga tidak menduga sama sekali bisa bebas, karena apapun bisa terjadi di hukum kita itu. Nah, ini betul-betul kebesaran Allah. Saya menganggap ini betul-betul pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Sama sekali tidak ada pertolongan dari pihak-pihak lain terhadap saya. Bahkan sebaliknya itu.
Nah itu tentang itu, saya akan bercerita juga tentang hal-hal lain yang pernah ya dicurigakan kepada saya. Yang pertama, saya mendapat info dari seorang bahwa banyak teman-teman yang curiga kok saya punya hotel di Bontang. Ya saya harus cerita gini. Saya memang punya hotel di Bontang, hotel kecil saja sebetulnya. Dan itu sebelum saya jadi di Rutdapen, pembelian tanah dan pembangunannya sebelum saya jadi di Rutdapen. Dan saya mendapatkan cukup dana waktu itu karena saya iseng-iseng punya usaha properti di Temputu ya, dengan beberapa teman di pabrik. Ada 42 rumah yang dibangun dan semua laku. Dan alhamdulillah itu betul-betul rezeki yang tidak direncanakan. Dan itu rezeki halal semua. Itulah saya beli tanah di sana itu 3 orang yang punya itu. Totalnya kalau salah harganya 600 juta ya, jadi bagi 3, 700 juta. Nah, saya dapat keuntungan itu hampir 700 juta ya, dan keuntungan di proyek Temputu. Nah, saya bangun pelan-pelan, ya, bertahap 2 kamar, 3 kamar dan sebagainya. Jadi tidak ada sama sekali itu dari apa namanya hasil saya mendapat dari dana pensiun. Dan saya harus katakan bahwa saya tidak pernah menerima sesuatu apapun terkait dengan investasi atau kegiatan saya di dana pensiun. Itu saya sudah buat surat resmi, ya, tertulis bahkan ya. Jadi kalau ada yang mencurigai, ya, ayo kita sama-sama bersumpah dan bersedia bersumpah. Ini pernah dilakukan oleh mitra kita yang di Bali. Nggak tahu kenapa itu penyidik BPKP melakukan audit di sana dan memaksa-maksa mitra saya itu untuk mengakui bahwa dia telah memberi sesuatu pada saya terkait kondotel itu. Nggak tahu dia dihembuskan dari mana itu kecurigaan itu, begitu eagernya, inginnya ada pernyataan bahwa ada gratifikasi katanya gitu. Tapi karena tidak ada ya gimana, terus bahkan si orang Bali ini bersedia untuk bersumpah. Jadi ibu kan muslim, mari kita di lapangan kita bersumpah. Kalau saya memberi sesuatu kepada pengurus, maka saya dan anak cucu saya akan dilaknat. Tapi kalau saya tidak, ibu yang dilaknat. Karena dipaksa terus ini. Katanya ini jam 4 pesawat saya sudah mau take off, mau boarding. Cepat aja menghadap kalau ada sesuatu. Katakanlah sekarang juga. Nah ditantang itu kesal juga deh. Kita bersumpah saja Bu. Itu satu contoh. Jadi saya mempunyai SOP. Memang godaannya atau kemungkinan itu karena kita berinvestasi cukup besar, kemungkinan itu ada. Maka saya punya SOP. Yang jelas saya tidak pernah mau menerima apapun. Nah kalau ada setelah terjadi kemudian ada sesuatu yang diberikan, maka itu harus masuk ke kas dapen, dan selalu begitu. Bahkan honor yang 1-2 juta pun itu saya kasihkan ke kas dapen. Padahal itu hak saya, yang saya kadang-kadang jadi memberikan masukan. Mungkin bisa dicek di laporan keuangan selama saya menjadi dirut itu berapa pendapatan orang lain. Pasti paling tinggi. Ratusan juta ke pendapatan orang lain. Karena semua saya masukkan ke dapen. Jadi tidak pernah ada yang masuk. Jangankan uang haram seperti itu. Istri saya itu bunga deposito aja dia nggak mau terima. Sehingga saya beberapa tahun lalu dapat bonus, kemudian dapat insentif ataupun dapat pesangon, masukkan deposito. Depositonya koptar bang, koperasi. Itu istri saya nggak mau terima karena itu bunga.
sehingga terpaksa ya saya alihkan ke zakat atau sedekah. Itu puluhan juta itu karena saya punya dana waktu itu ya cukup besar ya dari Sangon. Nah itu mempernya. Ada satu lagi yang perlu saya klarifikasi karena pernah ditanya oleh pengurus KKPKT waktu itu. Saya dapat info Pak Isna itu ada terkait pembelian kondotel di Jogja yang beli pengurus sebelum saya ya. Itu kan ada 2 mobil yang mau dikasihkan. Mana sekarang mobilnya? Kabarnya seperti apa? Memang betul ada rencana seperti itu. Dan saya sudah siapkan penyelesaiannya. Caranya gimana? Akan saya lelang terbuka ke karyawan, ke pensiun, ke pengurus atau siapa. Nanti hasilnya pasti masuk ke dana pensiun. Tapi kan itu tidak ada, itu penipuan. Ya. Jadi hotel Indolux di Jogja itu dibeli melalui agen. Untungnya kita sudah PDGB sama developer. Nah, agen inilah menjanjikan. Nah, kemudian agen ini lari. Yang rugi adalah orang-orang lain yang belum sempat PDGB. Itu uangnya dibawa lari. Nah, agen itu menjanjikan mobil itu dan itu sudah jadi buronan lari. Jadi itu tidak ada sama sekali. Ya, mobil Avanza atau Toyota apa ini itu tidak ada. Jadi mohon teman-teman, insya Allah saya tidak pernah ya punya rencana atau tidak pernah, alhamdulillah juga tidak pernah banyak godaan karena mungkin mereka bertanya dulu sama staf ini Pak Isna seperti apa. Nah, itu nggak ada yang berani untuk mengupayakan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan, gratifikasi atau suap. Ada yang pernah Pak Isna, yuk kita makan, boleh makan sama saya, tapi saya yang tentukan restorannya dan saya yang bayar. Itu saya cari restoran yang murah kan, supaya tidak terjadi apa-apa. Ya. Kalau memang ada ada perjanjian atau ada ya itu fair, yang fair aja, yang menguntungkan dapen. Ya, mungkin itu saja. Sekali lagi, kalau ada yang mencurigai, langsung aja datang saya. Saya siap bersumpah. Artinya ya, yang mencurigai itu juga harus berani berisiko ya. Berani berisiko. Bersumpah itu kalau kita bersumpah bersama-sama, kalau saya yang benar, laknatnya ada yang diterima oleh yang mencurigai saya. Kalau saya yang salah, saya akan kena hisab. Itu cara-cara Islam ya, yang dipraktekkan selama ini. Ya, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar. Dengan hentikan saja, karena bagi saya tudingan seperti itu sangat-sangat menyakitkan. Karena saya tidak melakukan itu dan tidak pernah berpikir melakukan itu dan menjaga kebersihan harta saya selama ini dari dulu sampai sekarang. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi klarifikasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.